Halo, salam jumpa dengan Pertanian Merdeka. Kali ini kita akan belajar cara memperbanyak jeruk emas nagami atau kumquat nagami dengan cara stek batang. Sebenarnya, banyak cara yang dapat dilakukan untuk memperbanyak tanaman ini, baik secara generatif dari biji maupun secara vegetatif, seperti stek, cangkok, grafting, dan lain sebagainya. Sebelum melakukan stek batang, pertama-tama kita sterilkan terlebih dahulu peralatan yang akan digunakan. Kali ini, saya akan mensterilkan peralatan dengan menggunakan alkohol 70% yang dioleskan pada kapas, kemudian dioleskan kembali kepada peralatan yang akan digunakan. Kali ini pisau khusus untuk cangkok atau okulasi. Biasanya pisau seperti ini saya pakai untuk mengokulasi tanaman. Nah, setelah itu yang akan disterilkan selanjutnya peralatan kedua, yakni gunting tanaman atau sering biasa juga disebut dengan gunting saja. Nah, dibersihkan terlebih dahulu, disterilkan meski guntingnya sudah terlihat agak berkarat, warnanya sudah tidak kinclong lagi, tidak silver lagi warnanya. Tapi kalau sudah disterilkan biasanya sudah aman untuk digunakan. Tidak ada lagi hama atau bibit-bibit penyakit yang tersisa di peralatan yang akan digunakan. Persiapan stek batang selanjutnya, potong ujung batang atau ranting jeruk emas nagami yang akan di stek dengan panjang berkisar antara 20 sampai 30 cm. Pembibitan atau perbanyakan tanaman jeruk emas nagami secara vegetatif, salah satunya adalah stek batang ini. Stek batang merupakan metode perbanyakan tanaman dengan menanam potongan batang tanaman induk, sehingga akan tumbuh menjadi tanaman baru. Metode stek batang ini dipilih karena cukup mudah untuk dilakukan. Selain itu, keuntungan dari stek ini adalah tanaman yang baru akan memiliki sifat yang sama dengan sifat induknya dan akan lebih cepat berbuah dibandingkan jika ditanam dari bijinya. Sekarang kita lagi memilih beberapa dahan atau ranting yang akan kita stek. Kita pilih dulu. Pemilihannya dahan yang tidak terlalu tua atau ranting yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda juga. Karena kalau terlalu tua dahannya, kayunya sudah terlalu keras, sudah cukup besar, itu agak sulit untuk di stek atau menumbuhkan akarnya. Kalau yang terlalu muda, juga sulit untuk menumbuhkan akar. Karena ada kemungkinan akan mengering saja batang yang kita stek atau ranting yang kita stek tersebut. Nah, kali ini kita lanjutkan pada proses selanjutnya, yakni memangkas atau memotong 2/3 dari daun yang ada pada ranting yang akan kita stek. Tujuannya untuk mengurangi penguapan saat tanaman ini di stek atau ranting ini ditancapkan ke media tanam. Ada juga cara lainnya tanpa memangkas atau memotong daunnya ini, dengan langsung saja menancapkan ranting ini ke media tanam tanpa memangkas daun. Akan tetapi cara yang akan kita gunakan kali ini dengan memangkas sekitar 2/3 dari daun yang ada. Nah, itu kita coba dulu mempreteli ranting-ranting yang kalau terlalu panjang kita potong, bisa dijadikan dua yang dari satu ranting yang sudah kita ambil tadi. Nah, sekarang dibersihkan terlebih dahulu dahan-dahan atau bagian-bagian dari rantingnya yang kemungkinan tidak diperlukan nantinya kalau sudah tumbuh, atau dengan kata lain yang cabang-cabang dari rantingnya yang sudah mengering atau yang sudah mati. Yap. Kita lanjutkan lagi proses pemotongannya. Nah, ini yang satu ranting bisa kita jadikan 2 steknya nanti. Pemotongan atau pemangkasan 2/3 daun ini
Selain bertujuan untuk mengurangi penguapan saat proses penumbuhan akarnya nanti, juga bertujuan untuk mempercepat proses tumbuhnya tunas baru. Karena dengan berkurangnya ukuran daun, otomatis unsur hara yang diperlukan untuk mempertahankannya agar tetap hidup dan segar bisa ditransfer pada proses penumbuhan tunas baru. Karena itulah, daun dibiarkan tetap berada pada ranting yang akan di-stek, tidak perlu banyak, secukupnya saja. Karena dengan berkurangnya daun, bisa menghemat penggunaan unsur hara atau nutrisi bagi tanaman yang di-stek ini. Nah, nutrisi yang dihemat tersebut bisa dimanfaatkan untuk menumbuhkan tunas baru atau merangsang pertumbuhan dan perkembangan akar. Sudah selesai yang satu bagian ini. Nah, ini sepertinya bagian yang terakhir. Stek yang terakhir yang akan kita kurangi atau kita pangkas bagian daunnya. Kalau yang ini bagian bawah ini harusnya dibuang saja. Siap, kita buang. Kemudian karena di bagian atasnya ini cabang rantingnya juga ada 3, sebaiknya dikurangi saja. Cukup 2 saja yang diambil. Yang satu dipangkas atau dibuang. Hampir selesai untuk mempersiapkan ranting yang akan kita stek ini. Yap, kalau ada buah atau putiknya juga kita buang. Karena itu nantinya juga akan mati. Nah, kita buang. Yap, satu rantingnya kita buang. Untuk ranting yang satu ini cuma 2 dari cabang ranting yang akan kita biarkan. Dan akan kita tancapkan di media tanamnya nanti. Berikutnya kita akan melakukan pengirisan. Maksudnya iris agak meruncing pangkal batang stek untuk memudahkan menancapkannya ke tanah. Selain itu, pengirisan ini juga berfungsi untuk memudahkan penumbuhan akar. Nah, di bagian yang kita iris ini, itu yang terlihat, yang sudah terkelupas kulitnya itu, di sanalah nanti akan tumbuh akar kalau steknya berhasil nantinya. Untuk menunjang keberhasilan dalam melakukan stek batang ini, biasanya dibutuhkan zat perangsang tumbuhnya akar, baik itu perangsang akar sintetis yang buatan pabrik maupun perangsang akar alami. Akan tetapi, pada video kali ini, saya akan mencoba untuk melakukan stek batang jeruk emas Nagami tanpa menggunakan zat perangsang akar. Tidak menggunakan zat perangsang akar sama sekali nantinya. Proses pengirisannya hampir selesai. Yap, itu sepertinya sudah yang terakhir. Dan kita hitung dulu berapa jumlah ranting yang akan kita stek. Yap, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ada 9 ranting yang akan kita stek. Setelah diperhatikan kembali, dari 9 ranting tadi, cuma 7 yang layak untuk di stek. Soalnya 2 lagi masih muda rantingnya. Jadi kemungkinan untuk berhasilnya sangat kecil. Maka dari itu tidak saya stek. Sekarang kita langsung menuju ke lokasi tempat media tanam untuk melakukan stek ini. Karena biar bagaimanapun juga, karena kita pakai metode stek untuk perbanyakan tanaman ini, tentu butuh media tanam yang diwadahi oleh polybag kecil. Nah, polybag ini merupakan polybag sisa dari pembibitan jeruk siam Gunung Ome. Itu di sebelahnya bibit jeruk Gunung Ome semuanya. Selanjutnya kita akan menancapkan ranting yang sudah kita persiapkan tadi ke media tanam yang sudah ada atau yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Yap, ini yang pertama. Jika ada yang ingin mencoba melakukan cara stek seperti ini, kalau dirasa tanahnya kurang cukup padat, sebaiknya dipadatkan. Akan tetapi kalau tanah yang ini sudah cukup padat, jadi saya tidak memadatkannya lagi. Terkait dengan media tanam stek yang digunakan,
sebaiknya terdiri dari tanah humus, tanah yang kaya akan unsur hara. Misalnya seperti terra preta yang sudah kita bahas sebelumnya. Terra preta ya, atau tanah hitam, atau bumi hitam juga diartikan seperti itu. Nah, selain tanah humus, ada arang sekam dan kokopit atau sabut kelapa yang sudah diolah. Perbandingannya 1:1:1. Maksudnya 1 bagian tanah humus, 1 bagian arang sekam, dan 1 bagian kokopit. Akan tetapi, pada proses kali ini, saya tidak menggunakan tanah humus, hanya tanah kuning saja. Akan tetapi, meskipun ini tanah kuning, tapi cukup subur karena sudah dicampur dengan kotoran hewan yang sudah difermentasi. Meski terlihat masih agak kuning warna tanahnya, pertanda tanah tersebut masih kurang subur, akan tetapi pada bagian bawahnya sudah tercampur dengan kotoran hewan yang sudah difermentasi. Jadi, menurut saya tanah ini sudah cukup subur. Sebaiknya, media tanam yang digunakan sesuai dengan rekomendasi dari botanis, petani, atau orang-orang yang sudah berpengalaman dalam bidang pembibitan dan perbanyakan tanaman ini. Perbanyakan tanaman dengan cara stek batang seperti ini terhitung masih amatiran, bukan profesional, karena melakukan stek batang dengan cara yang kurang direkomendasikan dan media tanam yang kurang baik. Selain itu, prosesnya juga seadanya dengan segala keterbatasan yang ada. Ya, kalau dibilang anti mainstream begitulah. Cara stek batang seperti ini merupakan cara yang cukup buruk. Tidak menggunakan zat perangsang akar dan tidak menggunakan media tanam yang cukup baik. Meski demikian, cara seperti ini pernah atau sering saya lakukan dan itu berhasil. Meskipun tingkat keberhasilannya tidak mencapai 100%. Cuma 70% saja. Karena tahun lalu pernah juga dilakukan cara seperti ini. Dari 30 batang stek jeruk yang saya coba atau yang saya lakukan, yang berhasil untuk hidup atau tumbuh menjadi tanaman baru cuma 21 batang. Berarti 21 dari 30, ya sekitar 70% yang hidup atau yang berhasil. Terdapat 7 stek batang saat ini. Selanjutnya, dilakukan penyungkupan atau penutupan terhadap bagian tanaman stek dengan menggunakan botol bekas air mineral yang sudah dibersihkan. Tujuan penutupan ini, yang pertama, untuk meminimalisir penguapan. Kalau penguapannya banyak, akan mempercepat batang yang di stek ini mengering dan mati sebelum akarnya tumbuh untuk bertahan hidup. Yang kedua, untuk mengurangi masuknya air hujan yang akan merusak batang. Yang ketiga, untuk menghindari terganggu atau tergoyangnya batang, sehingga mempersulit akarnya untuk tumbuh dan berkembang. Yang keempat, untuk meminimalisir serangan hama, khususnya serangga. Seperti yang sudah disampaikan tadi, stek batang amatiran anti mainstream ini berdasarkan pengalaman tidak 100% berhasil. Ada gagalnya juga. Kemungkinan gagalnya itu sekitar 30%. Berarti kalau yang kita tanam kali ini ada 7 batang, gagalnya itu berkisar antara 2 sampai 3 batang. Kita anggap saja dulu yang gagalnya itu 3 batang. Berarti yang hidup nantinya kemungkinan besarnya itu cuma 4 batang. Meski demikian, ada juga kemungkinan lainnya, yakni bisa gagal 100% atau bisa juga berhasil 100%. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan stek batang amatiran anti mainstream ini, mesti ditunggu 3-4 minggu lagi. Karena berhasil atau tidaknya suatu stek batang bisa diketahui setelah 3-4 minggu. Nanti akan dibuatkan lagi videonya. Nah, out of topics,
Jika ada yang bertanya, kenapa saya gagal melakukan stek batang? Besar kemungkinannya yang dilakukan tidak sesuai dengan cara yang direkomendasikan atau terlalu amatiran dan kebangetan anti mainstreamnya. Baiklah, sampai di sini dulu pembahasan kita. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalam.